Assalamualaikum Sobat Flonasya, ini kita ada di tempatnya Om Mustaqim di daerah Jonggol. Nah ini ada yang menarik nih, anggur bertopi piring. Nah kita tanya langsung pada yang bersangkutan. Om, gimana nih sejarahnya ini Om? Oke, ini sebenarnya itulah pengangguran itu bebas berkreasi. Ini kita kasih topi piring ini sebenarnya saya mensiasati hama. Hama. Di sini ini banyak tupai juga ada, tikus juga ada Om. Dan sudah tertangkap dengan mata kepala saya sendiri. Kita kasih plastik, tetap dibobol. Plastiknya mana? Kita kasih plastik seperti Coba lihat. di sana itu Om. Nah, ini udah kita kasih plastik. Nah, ini contohnya ini. Habis sedompol ini. Tinggal kerangka. Tinggal ininya aja, tangkainya doang. Nah, dia masuk, diambilnya dari sini Om. Ini bekasnya ini. Ah, ngelubangin itu. Nah, lubangnya tikus. Digigitin. Nah, Tong. akhirnya, nah, mau diapain lagi? Anggur juga udah gede-gede. Waktunya menjelang panen, kalau kita biarkan sayang. Akhirnya saya coba kasihlah ini kertas nasi. Harapan saya supaya dia nggak bisa, kita nggak bisa masuk. Nah ini contohnya ini kita buka ya. Nah ini kertas nasi. Cara pasangnya gimana? Nah kita lilit di sini, kita staples. Harapan saya supaya dia nggak bisa makan. Minimal kalau dia menginjek jatuh. Ternyata saya lupa dia punya kuku tajam. Akhirnya apa? Tetap dihajar. Nah ini contohnya ini. Dihajar juga habis. Ini dulu banyak piring. Nah ini tadinya kan banyak segini. Sama saya mana? Segitu. Iya. Akhirnya nah ini tinggal dicolek-colek, habis akhirnya saya buang. Nah ini yang pertama. Nah ini seri Om, dimakan. Nah dimakan kering. Ini akhirnya saya kasihlah ini. Saya kasih topi piring karena di dapur saya lihat ada piring dari apa ini, styrofoam nganggur. Coba ini saya kasihlah ini topi. Harapannya minimal dia nggak lihat. Kalaupun dia ngelihat, dia mau nginjek pasti kepleset ini. Walaupun kukunya tajam, dia nginjek sini jatuh, nginjek sini jatuh. Dan ternyata ini ampuh. Sudah 1 minggu ini tidak ada ini. Ini kayaknya dimakan ini. Ini. Nah ini pas posisinya seperti ini mungkin. Ini dimakan. Nah betul. Nah, dikrikitin. Nah dia dari sini mungkin. Tapi kan dia nggak bisa. Terpleset jatuh. Tetap kepleset jatuh. Kepleset jatuh. Dia karena nginjek batang ini. Bisa kita akhirnya mungkin dia kapok jatuh berkali-kali. Oh harusnya di sini kasih ember. Iya harusnya kasih ember air. Saya kemarin udah sempet nangkep 1. Tikusnya seberapa sih Om? Tikusnya nggak gede Om. Dia tikusnya itu yang mulutnya lancip dia. Jadi nggak yang gede itu ya tikus cerit lah kalau tempat saya bilang itu. Ketangkep pas waktu makan di pojok itu saya tarik pakai tang ekornya dari belakang karena udah saya jauhin masih diambil. Saya bungkus masih diambil. Saya duduk di bawah dia masih berani ngambil. Wah nantangin ini. Belum tahu. Saya bikin dia agak menjauh sehingga ekornya keluar. Saya tarik, saya suruh berenang selama seminggu itu di dalam tong tikusnya. Udah semenjak itu tuh kapok dia. Seminggu lagi muncul lagi. Nah, akhirnya ketemulah ini ide kasih topi piring. Dia mungkin dipikir ini kuat, nah dia begitu diinjek langsung jatuh. Aman Om, ini udah 2 minggu belum ada yang keambilan ini aja. Dia mungkin mau gigit jatuh, mau gigit jatuh. Jadi cuma gripis doang karena dia bisa nginjek sini kan. Iya, bisa dia dari atas dia. Nah iya karena dia dari sini ngambilnya itu. Tapi dia mungkin pas ini tetap jatuh, nggak bisa. Karena dia tahu mana buah yang manis, mana buah yang matang itu tahu. Dia nggak bakal ngambil yang kecil-kecil. Makanya yang kecil ini, yang masih muda nggak saya kasih apa-apa, dia nggak mau makan dia karena asem. Masih asem ini jubil ini. Tapi kalau udah mulai freshen, habis sama dia. Ini ya bahaya juga nih Om. Nah, makanya itu saya kasih topi itu, alhamdulillah aman Om. Ini Om. Ini nggak dikasih topi? Ini nggak saya kasih topi, tapi alhamdulillah saya sebenarnya udah pasrah ini. Karena kalau saya kasih topi, pocong nih. Nah dia kena hujan. Oh iya. Makanya saya sengaja kasih plastik dulu ini.
Tapi dia kayaknya udah kapok lah. Ini Nanti pun kasih kertas. Tapi ini kan belum matang. belum, ini masih berry. Jadi dia tahu nggak mau makan. Nanti kalau sudah mulai agak manis, saya kasih topi dia. Dikasih penghalang. Jadi anggur itu bisa membuat kita cerdas, berkreasi. Jadi asik aja nganggur itu. Jadi jangan sampai kita gara-gara anggur kita malah stres mikirin anggur saya pecah, anggur saya di pruning nggak buah. Banyak hama penyakit. Jangan. Pruning nggak buah, pupuk pruning lagi sampai buah. Jangan menyerah pokoknya. Kalau sudah buah gini enak, kita sambil nyantai kita bisa makan dan buahnya sehat. Kita coba dulu. Mantap. Manis rasa blimbing. Kondisi buah sebelum diserang tikus. Nah, kalau yang ini, Ayo, Om. ini jubil. Ini juga sedang variation ini. Tapi karena memang warnanya nanti ini yang mendekati kuning ini. Sama ini juga kita tidak menggunakan kimia. Harusnya ini kita kasih kalsium mungkin ya. Tapi ini sengaja saya biarkan seperti ini supaya kita tahu karakter aslinya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan hasil maksimalnya seperti apa setelah pembuahan yang ketiga. Karena ini pembuahan kedua ini. Yang kedua, Om. Ya. Itu kayaknya dari sulur ya, Om. Dari sulur bukan? Tangkainya ini. Ya, ini sulur. Makanya, nah ini kan ada Om. Sulur, nah kita axle break di sini di 12 daun keluar bawa 2 dompol. Nah, kita axle break lagi di atas dompolan kedua, keluar lagi, bawa lagi 1 dompol. Jadi bisa dibilang ini pembuahan bersusun tanpa treatment MKP maupun KNO3 Om. Makanya jadi mewah. Ini tadi 60 cm panjangnya. 60 cm. Ya, dari sulur ini 60 cm, cuma ini kita jarangkan dan dijarangkan oleh customer yang icip-icip. Tangan-tangan tidak Nah, tapi memang kita ini Om, ini untuk show display, jadi pembeli bibit di sini minimal itu bisa icip-icip dan memastikan bahwa anggur itu ternyata mudah buah dan rasanya manis, enggak seperti anggur lokal yang kebanyakan ditanam oleh orang-orang di luar yang belum mengenal anggur impor Om. Ini ya. Nah ini jadi nggak pakai MKP, KNO3? enggak. Ini hanya jakaba, sama treatmentnya saya tetap jakaba sama air lele. Seminggu sekali? Iya, air lele karena untuk pengganti asam aminonya lah pohon. Bagus itu untuk ini Om. Tapi ya ini memang crack karena kulitnya tipis banget. Crack ini karena over air, karena masih tampias dari luar. Tapi nggak apa-apa. Masih tampias, ada lubang atau ada rusak atau atapnya? Atapnya memang kebetulan ada yang bocor karena anginnya kenceng, jadi akhirnya tampias. Nah, termasuk yang ini pun, ini tadinya dompolannya penuh. Nah, terus? Karena pas beri, nah, akhirnya pada rontok semua karena ini jebol atapnya. Oh, iya. Dinding-dindingnya jebol. Akhirnya pada rontok. Ini sama. Plastik UV ya Om? Yang ini? Yang samping? Kenapa? Plastik? Ya, UV. plastik biasa. Nah, yang ini atas nih? Kalau atas ini ice bag bening. Intinya sebenarnya ada kadang kena apakah harus pakai UV? Enggak ya. Intinya itu prinsipnya matahari bisa masuk dan hujan enggak kehujanan ini anggurnya, jadi enggak pecah, enggak kena jamur, jadi ya relatif terjagalah daunnya sehingga fotosintesis bisa berjalan dengan maksimal, hasilnya pun akan maksimal buahnya. Om, kalau ngomong-ngomong ini kan paranet nih Om. Ya betul. Biasanya kan dia buat mengurangi intensitas cahaya matahari sebenarnya kan paranet Ya itu kan. betul. Nah di sini jadi dinding ya Om. Ya. Fungsinya untuk apa Om? Ini dinding kita kasih paranet karena kebetulan di seberang sana sawah, banyak belalang, banyak kupu-kupu, banyak capung masuk. Nah kalau udah masuk sini belalang habis ini. Pohon-pohon ini dimakanin pucuk-pucuk mudanya, makanya kita kasih paranet untuk menghalau hama istilahnya. Bisa lalat juga nggak bisa masuk, belalang, capung, karena capung itu dia membawa bibit-bibit ulat biasanya Om. Masuk nanti dia
naruh, tahu-tahu ada kadang anggur banyak, uletnya itu yang bawa. Walaupun dia nggak bisa terbang, ulet tahu-tahu di atas pohon itu kalau nggak kupu-kupu, capung atau tawon yang bawa. Makanya kita kasih paranet biar aman. Ini Om, paranetnya. Ini paranet itu ada ukurannya nggak Om? Ya. Ukurannya berapa? Ingat? Kalau ini sih kita nggak pakai ukuran ya, pokoknya kita di material beli paranet ya dapatnya ini. Tapi nggak di double ya? Nggak. Satu aja ya? Kita beli ini kan sebenarnya lebarnya 3 meter. Kalau kita beli kan posisi dilipat itu, kita buka 3 meter itu. Kita tinggal panjang berapa. Ini lebih efisien daripada kita harus fungisida untuk hama yang masuk, mendingan saya pakai paranet. Jadi ini steril, pohon pun nggak usah nyemprot insek ya? Ya, kita nggak harus Karena sibuk serangga nyemprot nggak bisa insek masuk. karena hamanya udah di cover sama paranet. Serangga nggak bisa masuk? Iya, serangga mau belalang mau apa nggak masuk. Lalat buah bisa Om? Lalat buah Kecil. bisa, tapi alhamdulillah di sini. Nah ini contohnya ada yang crack ini, nggak ada lalat buah, Ada? nggak ada. Jadi bersih lalat buah. Tapi nggak ada yang crack ya? Ada. Nah ini, Crack karena apa? nah seperti ini. Kenapa itu? Contohnya crack, nggak ada buahnya, nggak ada lalat ulatnya. buahnya. Nah, nggak Aman. ada ulatnya ya? Iya, nggak ada ulatnya. Ini crack karena bukan karena kena jamur, Karena apa Om? tapi karena over air. Oh, kelembapan. Kelembapan media tanahnya, tanahnya pH-nya tinggi. terlalu tinggi. Makanya akhirnya Pecah. dia pecah, tapi bukan pecah karena jamur. Makanya dia nggak menular ke yang lain. Tapi memang sengaja kita treatment normal supaya kita tahu daya tahannya ini sampai seberapa dengan kelembapan di daerah Jonggol sini. Mungkin kawan-kawan belum monitor yang kita tadi ngobrol ya. Ya. Ini kalau media tanam gimana Om? Apa aja? Media tanam ini sama Om, sama seperti yang ada di depan. Saya pakai media tanamnya tetap koi kambing, humus bambu, sekam bakar sama sekam mentah. Nah posisinya ini kan di tanah. Mungkin orang berpikir, oh di tanah berarti bisa. Tapi sebenarnya ini kita gali Om. Oh digali. Nah, kita berapa gali dulu. Kedalamannya. Minimal 40 lah. Ini saya gali 40 meter, 40 cm persegi. Jadi lebar 40. Kayak kubus lah Om. Nah, bawahnya pun 40 baru kita taruh media tanam. Bagus lagi bawahnya dikasih bisa pecahan bata atau pecahan genteng kurang lebih 55 cm atau 10 cm. Kita taruh media tanam 10 cm baru kita taruh bibit. Itu akan bagus. Ini tetap dikasih ini Om ya. Ya, tetap kita kasih cungkup supaya akarnya ini keluar. Nah, ini kan keluar Om. Nah, ini udah keluar. Kalau nggak kita kasih cungkup, nggak bakal keluar akar. Ini dari entres, dari impornya langsung. Nah, ini udah keluar akar. Tidak ada masalah Om ya. Akar yang dari entres impor tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah, malah adaptasi juga dengan media tanam. tetap adaptif. Intinya dia bisa mempertahankan gen dari impor ini sendiri. Tetapi untuk pencari makannya yang dari cutting atau dari rootstocknya tetap ada di bawah ini. Posisi udah kita pendem supaya tidak kering. Ini pakai apa sih Om? Polybag atau bukan? Bukan, ini ini kita polybag tapi planter dari bag yang dari plastik. Ini yang ukuran 30. Planter bag kecil ya? Iya. Jadi intinya pakai apa aja nggak masalah Om. Intinya ada pembatas supaya media tanam yang kita buat nyungkup entres ini nggak kemana-mana ini akarnya, supaya media tanam kita taruh akar keluar, begitu nanti kita mau topping ini diangkat. Kita mau topping nanti diangkat, jadi akar langsung lari ke samping. Iya. Nanti kalau udah penuh, tergantung ini ya kita mau nambahin berapa cm. iya ya? betul. Kalau saya Media topping ya 22 cm Om, pakai humus bambu sama koi kambing. Nanti kalau udah turun lagi gitu. Nah betul. Jadi batas cungkup ini adalah tanah yang media yang ada di bawah. Jadi jangan sampai ini kependem semua. Nanti akarnya nggak bisa nyamping. Oh gitu. Gitu Om. Om kalau para ini kerangka-kerangkanya bajaringan ukurannya masih ingat nggak Om? Oh, kalau ini kita supaya biayanya irit, kebetulan ini saya buat sendiri. Jadi kalau tiang-tiang kita pakai yang 0,75. Sementara tengahnya ini saya pakai 0,55. Itu cukup kuat. Jadi khusus tiang dan yang pinggir-pinggir ini samping semuanya 0,75, tapi tengah ini
hanya 0,55 karena sebenarnya fungsinya hanya mengikat supaya bangunan ini tidak goyang, terus menyangga para-para supaya tidak turun. Itu aja Om, itu lebih irit. Karena kalau semuanya 075 lumayan harganya ya. Nah, kalau harganya selisihnya jauh Om. Seperti ini dulu waktu saya bikin ini 120 karena lagi naik. Sedangkan ini harganya cuma 80 yang 55. Jauh, ya? Selisihnya jauh. Nah, kali berapa batang kan lumayan. Bisa buat beli atapnya. Kalau 21 meter persegi kan ya Om? Ya, betul. Estimasinya berapa Om? Ini tuh kurang lebih saya 5 jutaan lah Om. Itu bahannya aja sama atau sama jasa Udah sama apa tukangnya? temen, karena ini saya sama satu tukang masanya. Kalau sendiri nggak bisa, harus ada temen. Jadi udah biaya tukangnya satu, sama saya bantuin, sama material termasuk paranet semua satu set plus Media tanam. trellis ini semuanya kurang lebih 5 jutaan. Termasuk media tanam nggak? Oh enggak, kalau media tanam beda. Beda ya. Kecuali media tanam, jadi termasuk apa? Termasuk hebel-hebel ini. Hebel termasuk ya 5 juta. Ya? Termasuk hebel-hebel ini. Ini fungsinya hanya nggak kita tanam, kita angkat juga bisa karena ini fungsinya hanya menghalangi supaya media tanam nggak kemana-mana. Pembatas dan juga untuk tampilan supaya Nah, enak lebih rapi, enak dilihat. Jadi masuk kebun itu kita juga bisa healing mata. Kalau rapi kan enak dilihat. Iya. Anggur Veresen juga enak dilihat. Terus healing perut juga karena ini dimakan sehat. Mengandung serat dan apa vitamin yang tinggi. Jadi harus nyaman mungkin sehingga kita bisa melepas penat ketika kita pulang kerja Om.